Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemas dimanapun Anda berada. Di sini saya akan berbagi info tentang syarat daftar CPNS 2023. Seperti diketahui bahwa pemerintah akan membuka lowongan besar-besaran baik CPNS maupun P3K di tahun anggaran 2023. Oke, langsung saja. Syarat yang pertama adalah usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Untuk usia 18 tahun ini biasanya untuk formasi lulusan SMA Bapak Ibu ya. Dan paling tinggi 35 tahun. Sepertinya untuk CPNS tahun 2023 ini difokuskan di kementerian atau lembaga Bapak Ibu ya. Untuk Pemda atau Pemkap atau Pemkot sepertinya hanya bagian P3K saja. Kemudian syarat yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Syarat yang ketiga yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Syarat yang keempat yaitu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota TNI atau sebelumnya sudah menjadi PNS karena tidak sreg dengan pekerjaannya, ingin mendaftar lagi CPNS, maka tidak bisa Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini karena tahun 2023 ini mendekati tahun politik, maka Bapak Ibu yang menjadi anggota atau pengurus partai politik dari pusat sampai ke daerah, kalau mau ikut daftar CPNS harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang dilamar. Contoh Bapak Ibu berijazah S1 ilmu hukum, maka Bapak Ibu harus melamar formasi yang dimana itu mensyaratkan ijazah S1 ilmu hukum. Kemudian yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kalau CPNS tahun 2023 ini di kementerian Bapak Ibu ya, khususnya di kementerian itu bisa jadi Bapak Ibu akan ditempatkan di ibu kota Nusantara atau ibu kota yang baru tahun depan. Jadi Bapak Ibu harus siap ketika dimutasi ke daerah lain atau mungkin ke luar pulau, yaitu sudah resiko Bapak Ibu ya, sudah resiko sebagai abdi negara. Kemudian yang kedelapan, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. PPK ini biasanya bupati atau wali kota atau gubernur. Itu adalah syarat untuk mendaftar CPNS 2023. Kemudian selanjutnya yaitu syarat mendaftar P3K 2023. Tuh, apakah berbeda Pak antara syarat mendaftar CPNS dengan P3K? Langsung saja, nomor 1, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Maksudnya BUP, batas usia pensiun, pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti saya beri contoh untuk guru ya. Guru batas usia pensiun adalah 60 tahun. Jadi ketika mendaftar Bapak Ibu ada yang usia 59 tahun itu bisa mendaftar P3K. 58, 59 bisa mendaftar P3K. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ini sama ya dengan CPNS. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Sama dengan yang CPNS. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya. Saya kira sama dengan CPNS.
Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya, Bapak Ibu, ini sama ya dengan CPNS ya. Biasanya guru itu misalkan kalau P3K tahun 2022 kalau nggak salah itu ada guru dengan ijazah pendidikan matematika bisa melamar di menjadi guru SD Bapak Ibu ya, yang harusnya dari S1 PGSD diisi dengan S1 pendidikan matematika. Ketika itu dinyatakan linier. Untuk tahun ini saya kurang tahu ya apakah linier atau tidak. Yang keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Ini seperti kalau di kesehatan itu ada yang namanya STR ya. Kalau di guru ada sertifikat pendidik. Biasanya yang dari P3K itu alumni PPG Prajabatan ya. Jadi ketika kuliah misalkan lulus 4 tahun kemudian kuliah lagi PPG Prajabatan lagi, nah itu serdiknya bisa digunakan sebagai syarat untuk mendaftar P3K. Kemudian yang nomor 7, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang ke-8, persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Ini sama dengan CPNS ya. Demikianlah info mengenai persyaratan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2023. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan berkas-berkasnya apa saja yang perlu untuk diupload di portal SSC ASN. Kurang lebihnya informasi dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.